Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Sitanggang dengan NRP 2230-164. Di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai tentang simulasi sistem, yang dimana ini adalah salah satu tugas besar praktikum simulasi sistem. Simulasi sistem merupakan salah satu metode penting dalam dunia teknik industri yang digunakan untuk memodelkan, meniru, dan menganalisis perilaku suatu sistem nyata ke dalam bentuk model tertentu tanpa harus melakukan percobaan pada sistem aslinya. Secara sederhana, simulasi sistem adalah cara kita untuk mencoba suatu kondisi secara virtual sebelum diterapkan di dunia nyata. Dalam praktiknya, simulasi sistem sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena mampu menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja dalam berbagai kondisi, baik kondisi normal maupun kondisi ekstrim. Di dunia industri, sistem sering kali memiliki banyak variabel yang saling berinteraksi, seperti waktu proses, jumlah tenaga kerja, kapasitas mesin, antrian, serta permintaan pelanggan. Jika semua itu diuji secara langsung, tanpa perhitungan dan perencanaan, risiko kerugian akan sangat besar. Oleh karena itu, simulasi menjadi alat yang efektif untuk meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan efisiensi. Dalam konteks sistem produksi, sistem sering digunakan untuk menganalisis aliran proses produksi, waktu tunggu bottleneck, hingga tingkat utilisasi mesin. Melalui simulasi, perusahaan dapat mengetahui apakah tata letak sudah optimal, apakah kapasitas produksi sudah sesuai dengan permintaan, atau apakah perlu penambahan sumber daya tertentu. Simulasi juga membantu dalam melakukan perbandingan beberapa skenario, misalnya membandingkan kondisi sebelum dan sesudah menambahan mesin, atau membandingkan metode penjadwalan yang berbeda. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan berdasarkan intuisi semata, melainkan berdasarkan data dan hasil analisis yang lebih terukur. Salah satu sistem yang produksi yang sering dibahas dalam teknik industri adalah sistem produksi flow shop. Flow shop merupakan sistem produksi yang dimana sistem produksi ini melewati urutan proses yang sama dari awal hingga akhir. Artinya, semua pekerjaan memiliki jalur proses yang seragam dan tidak berubah. Contohnya dapat kita lihat lini perakitan kendaraan bermotor, di mana setiap unit kendaraan melewati tahapan yang sama, mulai dari pemasangan rangka, mesin, pengecatan, hingga finishing. Dalam aliran sistem flow shop, aliran produksi cenderung lebih teratur dan terstruktur karena urutan proses sudah ditemukan. Kelebihan dari sistem flow shop ini adalah kemudahan dalam pengendalian produksi dan efisiensi yang relatif tinggi jika volume produksi besar dan produksi bersifat standar. Namun, terdapat beberapa kelemahannya adalah kekurangan fleksibel. Jika terjadi perubahan desain atau variasi produk, karena seluruh alur produksi ini harus menyesuaikan. Kemudian melalui simulasi sistem, model flow shop dapat dianalisis untuk mengetahui titik kemacetan atau bottleneck yang mungkin menjadi pada stasiun kerja tertentu. Misalnya jika satu mesin memiliki waktu proses lebih lama dibanding mesin lainnya, maka antrian akan terbentuk di depan mesin tersebut. Dengan simulasi, kita dapat mencoba berbagai solusi seperti menambah mesin, mengatur ulang urutan kerja, atau menyeimbangkan beban kerja antar stasiun. Hasil simulasi ini akan menunjukkan dampak perubahan tersebut terhadap waktu produksi total dan tingkat utilisasi mesin. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan langkah perbaikan yang paling efektif tanpa harus langsung mengubah sistem nyata yang mungkin mendapatkan memakan biaya yang cukup besar. Nah, berbeda dengan flow shop, sistem produksi job shop memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan fleksibel. Dalam sistem job shop, setiap produk atau pesanan dapat memiliki urutan proses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing kebutuhannya. Sistem ini biasanya digunakan untuk produksi dengan variasi tinggi dan volume yang relatif rendah, seperti pada mesin industri percetakan khususnya atau manufaktur berbasis pesanan. Dalam job shop,
Satu mesin dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan dengan urutan proses yang tidak selalu sama. Hal ini menyebabkan aliran produksi menjadi lebih dinamis dan sering kali kesulitan diprediksi. Karena sifat yang kompleks, sistem job shop ini sangat cocok dianalisis menggunakan simulasi. Banyak variabel yang mempengaruhi kinerja sistem job shop, seperti prioritas pesanan, waktu setup mesin, waktu proses yang berbeda, serta kedatangan order yang tidak menentu. Dengan simulasi ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan aturan penjadwalan seperti metode first come first serve atau shortest processing time mempengaruhi waktu penyelesaian total dan tingkat keterlambatan pesanan. Simulasi juga membantu dalam mengidentifikasi kemacetan pada mesin tertentu yang sering menjadi pusat antrian akibat tingginya variasi pekerjaan. Jika dibandingkan flow shop, cenderung lebih sederhana dalam pengelolaan karena alurnya tetap dan terstandarisasi. Sedangkan job shop lebih fleksibel tetapi membutuhkan pengendalian dan perencanaan yang lebih kompleks. Dalam perakitan industri modern, tidak jarang perusahaan memiliki kombinasi keduanya, tergantung pada jenis produk yang strategi produksi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini sangat penting bagi mahasiswa teknik industri, terutama dalam konteks perancangan dan perbaikan sistem produksi. Secara keseluruhan, simulasi sistem memberikan manfaat besar dalam menganalisis dan meningkatkan kinerja sistem produksi baik pada flow shop maupun job shop. Dengan simulasi kita dapat mengurangi ketidakpastian, menghemat biaya, eksperimen, serta meningkatkan kualitas keputusan manajerial di era industri yang semakin kompetitif. Kemampuan untuk memodelkan dan mesimulasikan sistem menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki seorang insinyur industri. Melalui pemahaman simulasi sistem ini dan penerapannya pada flow shop serta job shop, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga memahami bagaimana mengoptimalkan proses nyata secara efisien, lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi sistem pada tugas besar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.